Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini kembali lagi menggaungkan debat antara Muslim dan Kristen. Kenapa cuma Muslim dan Kristen yang berdebat? Karena hanya dua agama ini yang mempunyai predikat agama syiar, atau selama masih banyak kata-kata dalam Al-Quran dicomot oleh biblos mereka, kami seluruh umat Islam akan terus-menerus menghantui kalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam punya doktrin. Kalian juga punya doktrin. Doktrin kami adalah inna tinna indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam itu agama buatan manusia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen di video yang ada di channel saya. Semoga menjadikan amal kebaikan kita semua. Selamat mendengarkan. Dengan Bapak yang ada di Antioquia. Kalau Kristen hari ini mengikuti Bapak, tapi Bapak yang ada di Antioquia, misalnya nyembah Yesus, itu perintah Bapak di Antioquia. Jangan bersunat, itu perintah Bapak yang ada di Antioquia. Ibadah Minggu, itu Bapak di Antioquia. Makan semuanya, babi, kucing, guguk, singa, buaya, monyet, makan semua, itu perintah dari Bapak yang ada di Antioquia. Jadi Bapak yang di langit sudah dibatalkan perintahnya oleh Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya sekarang Kristen itu mengikuti semua perintah Bapak yang ada di Antioquia sana. Mengenai puasa, kalau umat Islam itu sudah final. Perintah puasanya jelas. Kami mengikuti apa yang diinstruksikan kemudian oleh Tuhan kami, sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Mereka Oke, Yosi. Standby Yosi. Jadi balik lagi di puasa. Jadi gini Bang Suma ya, dari dulu aku bilang jangan sama-samakan. Jangan kan waktunya Lemon. Ikutin ajaran Yesus, karena nggak sama. Puasa aja berbeda. Kan saya bilang kayak tadi, saya ulang lagi ya. Puasanya berbeda. Puasa Yesus itu, Musa ya itu 40 hari 40 malam. Bukan cuma 40 hari. 40 malamnya enggak, 40 malamnya makan. Enggak, dan Yesus pun tidak pernah menyuruh pengikut-pengikutnya suruh berpuasa sama kayak dia, enggak ya. Siapa yang mampu ya silakan coba kan gitu. Tapi tidak ada dipaksakan seperti itu. Kalau mau berpuasa ada tujuannya. Tujuannya apa untuk berpuasa? Gitu. Jadi ada tujuannya. Kayak puasa 1 hari penuh, 2 hari puasa Esther, dan ada puasa juga Daniel ya 7 hari. Kalau saya sudah pernah melakukan ya, puasa ya 2 hari penuh, hampir 3 hari, ya itu memang siang malam ya nggak makan, ya begitu itu puasa. Bukan puasa hanya ganti mungkin ganti jam makannya ya, siang jadi malam, malam jadi siang, ya itu bukan puasa Yesus. Nah jadi aku ulang lagi ya, bukan puasa Yesus, bukan Bang Suma katakan tadi, aku mengikuti puasa Yesus. Nah itu berbohong. Karena puasa Yesus itu bukan berpuasa hanya 12 jam atau 10 jam aja. Dia berpuasa itu 40 hari ya, 40 malam. Jadi 1 hari itu 24 jam. Memang penuh, nggak makan, nggak minum. Kali 40 hari, 40 malam. Nah itu yang namanya puasa Yesus, puasa Musa. Sesuai dengan di dalam Alkitabiah. Begitu Bang Suma. Jadi janganlah kita ngaku-ngaku kita puasa seperti Musa, seperti Abraham, seperti Yesus. Bohong itu namanya. Itu namanya apa? Bohong ya. Jadi janganlah berbohong begitu, karena bohong itu adalah pengikut setan kalau di orang Kristen gitu. Oke, silakan Zuma. Silakan. Oke. Tapadol. Jadi Yesus mengatakan begini, Bu. Yohanes 14:31. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Yesus diperintahkan puasa. Lalu di dalam kitab saudara
barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu dalil dalam kitabmu. Nah, yang kita permasalahkan di sini, Yesus puasa, ente tidak puasa. Yesusnya puasa, entenya tidak puasa. Yesus mengatakan bahwa saya adalah hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya puasa 40 hari 40 malam. Kalian? Tidak. Jadi kalian itu serigala, kalian yang itu bukan pengikut, kalian itu penyembah Yesus. Hanya mengatasnamakan Yesus, Yesus, Yesus. Tapi amalan kalian itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Yesus. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Nah, kenapa di dunia ini kita tidak pernah melihat ada orang puasa 40 hari 40 malam? Karena sudah tidak ada pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang asli habis dibantai oleh Bapak Paulus. Bapak yang ada di Antioquia itu, yang kalian ikuti maunya semua, itulah yang membantai murid-muridnya Yesus. Makanya sudah tak ada lagi 40 hari 40 malam. Begitu, Bung. Sementara kami umat Islam jelas perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebagaimana kemudian dicontohkan oleh Nabi kami melakukan. Nabi kami puasa 30 hari, kami juga begitu. Nah, Yesus puasa 40 hari 40 malam, kalian tidak. Kenapa? Kalian hanya nyamar-nyamar domba gitu, Saudara Yosi. Silakan. Oke, sudah. Yosi, silakan. Iya, Ini BAB jadi kemana, gini, Bang BAB? Suma. Dari tadi aku bilang ya, Nggak usah. orang dulu berpuasa ada tujuannya. Bantu Seperti tetep Musa, bayar ya. kan berpuasa untuk apa? 40 hari. Ada tujuannya. Begitu juga dengan Yesus, tujuannya apa? Buat siapa? Tapi kita ini mau berpuasa 40 hari 40 malam, apa tujuan kita? Coba. Ya. Dan di situ Yesus tidak mengajarkan untuk kita mengikuti puasa 40 hari 40 malam, ya. Nggak ada di perintah Yesus ya, di Injil nggak ada seperti itu. Tetapi kalau kita mau berpuasa mungkin ya, puasanya Daniel atau puasanya Esther silakan, atau puasa 1 hari penuh silakan. Ya, ada tujuannya apa mungkin seperti itu. Tetapi di dalam Injil nggak ada di situ untuk menyuruh berpuasa, karena nggak ada tujuannya. Nah, gitu ya, Bang Suma. Nah, begitu tadi dikatakan selalu mengatakan si Paulus. Sebelum agama Islam ada itu yang diperkenalkan Nabi Muhammad, Paulus itu sudah pergi mengabarkan Injil di Arab. Nah, jadi jangan sebut-sebut Paulus, karena Paulus itu orang yang sangat luar biasa ya menurut saya. Dia lebih dahsyat daripada nabi-nabi yang timbul yang mengaku-ngaku adalah nabi utusan. Nah, kalau aku lebih pilih Paulus karena ajaran Paulus itu sangat luar biasa menurut saya. Dia orang yang pintar, dia menguasai kitab-kitab, makanya dia dipakai oleh Tuhan untuk apa? Mengabarkan Injil sampai ke Arab. Itu loh, sampai ke Arab bahkan. Belum ada agama Islam, dia udah ke Arab sana. Gitu loh Bang Zuma. Makanya jangan bilang-bilang Paulus itu sangat mantap menurut saya. Ya, konklusi aja tentang puasa. Nggak ada orang yang gini. Mungkin ada orang yang otaknya nggak nyampe, tidak memahami apa ajaran Paulus itu. Nah gitu. Banyak orang yang otaknya nggak nyampe ya. Makanya tidak memahami perkataan-perkataan Paulus yang mungkin banyak teka-tekinya ya, seperti itu Bang Zuma ya. Makanya jangan kita sama-samakan lagi puasa orang Kristen dan puasa Yesus dan puasa Bang Zuma yang hanya malam aja itu puasa, siang aja puasa, malam tetap makan gitu. Anda Oke, silakan, ini, Zuma. Silakan. saudara lucu, Saudara Yosi. Anda memprotes puasa Islam. Tidak sama dengan puasanya Yesus. Lah kami ini bukan pengikut Yesus. Kami tidak pernah mengaku pengikut. Yesus itu untuk Bani Israel. Yang masalah ini kalian yang ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi faktanya kagak. Mulut aja yang mengatakan pengikut. Tapi ternyata terbukti Anda pengikut Paulus. Iya kan? Yesusnya puasa 40 hari 40 malam. Kalau pengikut ya harus kalian mengikuti itu. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Coba, kalau aku puasa, pengikutku puasa. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, tapi ini untuk pengikutnya ya, bukan untuk penyembahnya.
Matius 9, nomor 14, nomor 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya berpuasa. Kalian tidak berpuasa karena kalian bukan murid. Kalian penyembah. Kalian adalah orang yang diajarkan Paulus melalui Kaisaran Romawi. Sehingga muncul agama Kristen. Kalianlah itu pengikutnya Bapa yang ada di Antioquia. Bukan Bapa yang ada di surga. Karena Yesus juga mengatakan di dalam kitab saudara sendiri. Matius 23 nomor 9. "Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga." Paulus ngaku Bapa. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Makanya karena Dia Bapa, kalian ikuti semua kemauannya. Padahal Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, makanya kalian tidak puasa. Karena keinginan dari Bapa itu adalah puasa. Coba kita lihat, mana keinginan Bapa? Kita lihat dalam kitab Yoel milik orang Yahudi. Yoel 1, sudah habis, silakan. Oke. Kalau Yosi, kalau ada teman Kristen yang mau membantu Yosi, silakan izin dulu ke Yosi. Silakan izin ke Yosi ya. Iya, jadi dari tadi aku Enggak, udah bilang ya. gini nggak Bang ada Yosi. Jadi bicara tentang puasa di dalam Lukas 5:33 itu ya, kita punya jawaban. Nah, di dalam tradisi para nabi, puasa itu berbicara bagaimana mereka menginginkan pembelaan dari sang penolong itu atau sang Yahweh itu. Ya. Oleh karena itu puasanya itu bukan untuk mencari pahala, untuk mencari keselamatan, tidak, tetapi menantikan sang pembela. Nah, kenapa Yesus juga berpuasa? Itu menggenapi karena dia adalah memiliki gelar juga sebagai nabi. Maka puasa Yesus dan Musa sama. Tetapi mana puasa itu tidak lagi berbicara tentang mencari pahala. Tetapi jelas di dalam Lukas 5:33 itu dijelaskan ya. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes, ya, jadi murid-muridnya Yohanes itu juga berpuasa, sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Nah, berpuasa di dalam iman kekristenan, baik Yahudi itu berpuasa bagaimana menantikan datangnya Sang Mesias itu. Jadi ketika Sang Mesias sudah ada, maka buat apa puasa itu? Apakah di dalam kekristenan nggak boleh puasa? Boleh. Artinya dia bukan lagi mencari keselamatan, bukan mencari Sang Mesias itu, tetapi dia ingin orang Kristen berpuasa itu lebih dekat kepada Sang Mesias itu. Dan memang di dalam Alkitab ya, nggak ada yang dikatakan Zuma tadi ya, Bapa memerintahkan berpuasa. Nggak ada. Andaikan Zuma mengambil narasi tentang dia mengikuti para nabi, nabi mana yang berpuasa? Sebutkan nabi siapa yang berpuasa seperti di dalam bangsa Israel. Nah, kitab mereka itu, kitab-kitab yang bercerita tentang Adam itu, kitab primernya ya hanya satu, kitab utamanya, yaitu yang perjanjian lama itu disebut tanah itu tadi, Taurat, Nevim, dan Ketuvim itu. Perjanjian baru ya hanya 4 kitab kanon Injil itu dan surat para rasul. Kalau ada kitab lagi yang menceritakan tentang puasa, tentang kenabian terdahulu, kita bisa artikan itu kitab yang lain. Ya, silakan Zuma. Oke, kita kembalikan ya Zuma dan Yosi ya, silakan. Iya, jadi gini saudara ya, jangan Anda mengada-adakan sebuah aturan tentang Yahudi. Anda tidak punya kapasitas untuk berbicara. Kristen-Kristen aja, Yahudi itu wajib puasa. Imamat 16 nomor 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untukmu selama-lamanya. Apa itu puasa? Jadi jangan ngadi-ngadi. Ya, kita ini belajar, belajar. Nah, ketika kemudian Anda membawa data, murid-murid Yesus kemudian tidak berpuasa karena menunggu Mesias, itu kan asumsi Anda. Kenapa itu Zuma itu? Zuma itu kenapa itu? Kenapa? Kena report atau gimana pelanggaran? Silakan naik lagi ya. Nggak ada yang ngekik, nggak ada laporan di itu. Ya. Dikik sama ini.
Ya, daripada kosong nunggu Zuma, saya bilang muridnya yang melakukan puasa itu juga orang Yahudi kok. Yang pertama kali memperkenalkan puasa itu juga orang Yahudi kok, bukan orang lain lah. Jadi puasa itu eksklusif dari aturan para Yahudi. Ya, kalau kita Oke, mengambil sebentar, kitab sebentar Pak Samawi Servis itu. Otak. Yang menjadi moderator itu saya dan PPJ itu tidak ada menyentuh apapun ya. Tinggal naik Tidak aja ada lagi kok. nge-kick ya. Gampang kok, tinggal naik aja loh. Sila. Iya, tinggal naik lagi ya. Silakan Shalom Esma. semuanya. Shalom semuanya. Kayaknya kita nyari itu. Bentar banget ya. Mungkin. Mau tanya sama Zuma. Saya mau tanya, coba nabi-nabi terdahulu yang berpuasa 40 hari itu nabi siapa saja? Tunjukkan ya dalilnya. Ya, kalau tadi mengatakan itu eksklusif Yahudi, ya memang Alkitab jelas keselamatan datang dari bangsa Yehuda. Ya, itu di dalam Yohanes 4 ayat berapa itu ya? Jelas dikatakan. Jadi keselamatan memang tidak ada keluar lagi selain daripada bangsa Yehuda dan digenapi dalam Yesus Kristus. Maka pertanyaan, diperintahkan bagimu puasa seperti nabi-nabi terdahulu. Tunjukkan nabi siapa yang berpuasa 30 hari seperti yang dilakukan oleh umat Islam saat ini, datanya di mana? Kita tanya saja seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau berbicara tentang puasa, kita punya data ya. Apakah puasa Musa, puasa Esther, puasa Daud, puasa Yosafat, banyak sekali. Jadi jangan langsung mengatakan, mengklaim dia mengikuti puasa-puasa tradisi para nabi-nabi terdahulu. Suruh nunjukkan nabi siapa berpuasa. Oke, Bang Gesa udah ada Bang Juma di sini. Ya, jadi tradisi Nabi itu puasa, Bung. Dalilnya sangat jelas, perintahnya Imamat 16 nomor 9. Jadi jangan sama-samakan kalian ini, yang agama dari barat ini yang tidak puasa. Jangan disamakan. Orang Yahudi itu puasa, orang Islam itu puasa. Kalian aja yang kagak. Karena memang kalian bukan pengikut para nabi, tapi pengikut Bapak Paulus yang ada di Antioquia sana. Nah, perintah Tuhan sangat jelas. Yul 1:14. Adakanlah puasa yang suci. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohim dan teriaklah kepada Tuhan. Ini perintah. Imamat 16:29. Tapi kita nggak usah terlalu jauh. Ini masalah antara kalian dengan Yesus. Yesus puasa, kalian tidak puasa. Mencerminkan kalian ini bukan pengikut. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengikuti apa yang aku kerjakan. Yesus mengerjakan puasa, kalian tidak melakukan puasa. Menandakan bahwa apa yang menjadi kewaspadaan murid Yesus setelah mendengarkan nasihat dari Yesus, waspadalah kepada penyamar, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dari buahnya bisa kita lihat, apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Mana perintahnya jangan puasa? Ada? Tak ada. Kalian tidak puasa. Kalau kalian mengatakan kami puasa, itu teori. Itu hanya keinginan kalian aja secara pribadi. Sedangkan Yesus mengatakan, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil. Dan mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi murid-muridnya, setelah terangkat Yesusnya, murid-murid puasa. Tapi sekarang nggak ada lagi murid yang puasa. Kenapa? Memang sudah habis muridnya. Dihabisin sama Bapak di Antioquia. Lahirlah kalian sebagai pengikut, pelanjut dari tongkat pengajaran Bapak yang ada di Antioquia sana. Yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 8, nomor 44. Begitu, Bung, cara belajarnya. Silakan. Oke, silakan ya. Itu Ya, jawab ini. Itu Om Servis. Saya- Fitnah keji ya. Fitnah keji Ya, bahwa fitnah. mengatakan Kristen tidak puasa itu fitnah sangat keji. Silakan. Oke. Om Servis Otak. Ya, jadi begini, Zuma, coba tolong tampilkan dalil dalam Quranmu. Biasakan jangan menjadi teolog mencopet, menyomot ayat-ayat yang tidak ada di kitabmu. Yang saya tanyakan di dalam Quranmu. Ya, kalau kamu selama menggunakan kitab orang lain, tentunya itu tidak akan pernah ketemu. Ya, tadi jelas saya katakan semua yang dilakukan puasa itu dalam koridor bangsa Yahudi, ya. Dan mereka menantikan Sang Mesias. Siapa Sang Mesias itu? Jadi puasa mereka selalu menantikan tentang datangnya Sang Mesias. Apakah di Quran juga kamu mengklaim itu menantikan Sang Mesias? Mesias siapa? Ya, mohon ya gunakan Quranmu. Apa kamu sudah jijik dengan Quranmu? Apa Quranmu sudah tidak mampu lagi sehingga kamu harus mencopet? Bagi saya jijik kalau saya menjawab pertanyaan dari Alkitab menggunakan Al-Quran. Ya, jijik bagi saya. Tunjukkan kamu kitabmu, Quranmu, hadismu, ya dalilmu di dalam Quran tentang puasa. Maka pertanyaan saya,
Di mana Qur'anmu mengatakan mengikuti puasa nabi-nabi terdahulu? Nabi siapa yang diikuti? Ya, apakah sama dengan puasamu itu? Ya, situ. Dan kamu berbicara tentang Paulus, ya, tidak ada satupun yang kamu tuduhkan membunuh. Siapa? Paulus tidak membunuh setelah dia menerima Tuhan Yesus. Ya, kamu lihat bagaimana dia diutus ke Arab untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan bahkan Allahmu sendiri di dalam tafsirnya juga mengakui siapa si Paulus itu. Jadi kamu terlalu cetek kalau berbicara tentang Paulus. Semua sudah dijelaskan dengan baik, bagaimana tentang puasa itu dijelaskan di dalam Alkitab. Tolong tunjukkan dalam Al-Qur'anmu, akidahmu, jangan menjadi ya pencopet ayat orang lain. Ya, jadi silakan, saya ingin tahu di dalam Qur'anmu, dalilmu tentang puasa 30 hari paruh waktu itu, tunjukkan datanya di mana, ya, apakah mengikuti Nabi siapa, ya, di dalam Perjanjian Lama. Silakan. Oke, silakan. Zuma, silakan. On mic. Iya, jadi jangan nangis, Saudara Wahyu, jangan nangis. Yang saya kutip itu kitabnya agama Yahudi, bukan kitab ente. Punya muka sedikit, punya muka. Muka itu kalau nggak ada muka, ngaca supaya bisa dilihat. Yang saya kutip itu kitabnya orang Yahudi. Saya katakan imamat, itu bukan kitab lo. Kitab Yul, bukan kitabmu juga. Lu siapa? Ya, sedangkan Al-Quran saya ketika berbicara mengenai puasa, jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh jelas tuh dalilnya. Sebagaimana orang-orang beriman terdahulu diperintahkan juga berpuasa. Nah, itu perintahnya ada di imamat, perintah puasanya, ada di kitab Yul, perintah puasanya. Kenapa jadi emosian? Saya membahas kitabnya orang Yahudi yang saya bawa. Dan kebetulan saya berdiskusi dengan penyembah Yesus. Maka saya sadarkan kalian. Kalian, Yesus puasa loh. Kalian tidak puasa. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut. Kalian penyembah. Penyembah Jokowi dan pengikut Jokowi itu beda. Kapan sih kalian ini bisa beda otak? Ya, belajar dong. Yesus mengatakan bukan? Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Aku puasa, pengikutku puasa. Ente lagi karang-karang cerita mereka puasa karena menunggu Mesias. Dasar. Jadi berdiskusi aja, nggak usah alergi, nggak usah tensian. Kalau sudah terbukti kalian bukan pengikut, akui aja. Memang kami bukan pengikut Yesus, Bang Suma. Kami hanya pura-pura bahwa Yesus sebenarnya kami ini adalah penyembah Yesus. Karena yang mengajarkan kami Bapak kami yang ada di Antioquia, Bapak Paulus. Sudah selesai. Gak usah lagi curhat. Jangan bawa itu kitab kami ngemis-ngemis. Emang Al-Quran udah bisa diskusi apa itu? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israel. Mereka kemudian diberi syariat. Di antaranya adalah puasa. Al-Quran kami membahas mereka. Jadi ketika berbicara mengenai puasa, Al-Quran. Oke. Jadi gini ya Bang Suma. Ya, jangan curhat. Jadi gini, yang tadi menuduh bahwa kami mengikuti Yesus, tidak mengikuti kitabnya orang Yahudi. Kamu nggak tahu ya bahwa yang kami imani itu adalah Yesus Kristus, ya, dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi, ya. Kami berusaha melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kami, ya. Dan dari tadi bro mengatakan kami nyolong kitab-kitabnya orang Yahudi. Lah, jangan begitu Bang Suma. Karena kami ini orang Kristen mengikuti teladannya Yesus. Ya, dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Ya, yang kami percaya. Dialah Tuhan kami. Yosi jelasin sama dia tuh yang orang-orang Kristen juga menyalahkan puasa. Jelasin itu. Kita pakai ada jelasin. Iya. Makanya tadi sudah dijelaskan sama Bang Servis Otak tentang puasa itu kenapa dilakukan oleh Yesus, karena Yesus datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi dan kitab Taurat, mengenapinya. Yesus itu mengenapinya. Makanya orang dulu ya ada tujuannya dia berpuasa untuk apa? Ya itu seperti sudah dijelaskan oleh Bang Servis Otak ini tadi. Tapi mungkin kalau teman-teman nggak memahami lagi, tidak nyampe sampai situ, ya gimana lagi mau dijelaskannya? Apa kita harus ulang-ulang lagi? Kan begitu. Jadi kami mau berpuasa ataupun tidak berpuasa itu adalah hak kami. Tidak ada lagi untuk dipaksain untuk kami berpuasa untuk 40 hari 40 malam. Tapi kalau kamu mau berusaha silakan, apa tujuan kamu untuk berpuasa?
itu. Kalau berpuasa 40 hari 40 malam itu seperti Yesus, Musa, ya, itu ada tujuannya untuk apa? Itu artinya puasa. Dan kami juga melakukan puasa-puasa seperti puasa Esther, ya. Ada juga yang melakukan puasa Daniel. Tapi kami nggak harus bilang-bilang ke saudara-saudara, kami jam begini, tanggal begini. Oke, lanjut Zuma. Nanti apa Yosi atau Bang Servis Otak jelasin ya puasa. Sebentar. Yang servis otak juga belum terjawab, Bang Zuma. Maksudnya puasa semacam apa yang memang disampaikan bahwa tadi Al-Quran menyebutkan mengikuti seperti yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu yang sudah disebut sama servis otak itu puasa apa aja gitu. Silahkan. Puasa seperti apa yang dilakukan 30 hari cuma siang aja itu? Yang mana tuh sesuai tuntunan Abraham itu? Silakan Zuma, silakan. Oke, jadi yang datang kepada kami itu syariat Islam, bukan syariat nabi-nabi terdahulu. Sekali lagi cobalah ya. Kalian itu kalau berbicara tuh tahu siapa yang kalian hadapi. Ini umat Islam ini, bukan umat Yahudi. Nah, kemudian saudara Yosi tadi mengatakan bahwa kami ini adalah mengikuti apa yang kalian ikuti. Dari Yesus yang kalian ikuti, dari Yesus itu apanya? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus tauhid, Yesus sujud dalam sholat. Dia kemudian ibadah hari Sabtu, yang kalian ikuti apanya? Hah? Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus percaya ucapan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 17 nomor 8. Itu ucapan Yesus itu, bukan ucapan saya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya, engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka, murid Yesus, Bani Israel, yang asli, percaya Yesus Rasul. Masuk enggak kalian ke golongan itu? Tidak, kalian itu pentuhan. Kenapa Yesus jadi Tuhan buat kalian? Karena kalian itu pengikut Bapak Antioquia. Itu aja kau repot. Murid-murid Yesus percaya Yesus Rasul. Rasulullah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 17 ayat 8. Capek kalau pengataan Yesus Anda tidak percaya. Capek kalau kitab kalian sendiri nggak percaya. Lucu kan? Malah Bang semua lebih percaya daripada Anda terhadap kitab saudara. Yesus berkata, semua firman telah kusampaikan. Setelah sampai firman itu, mereka semua percaya aku adalah Rasul. Lah ente dari mana kok jadi Tuhan Yesus itu? Cobalah berpikir. Nah, sehingga ketika berbicara mengenai puasa, Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Bahwa adana Musa tali. Kristen ya. Iya, silakan Bang. Ini ya atau menambahi dia terkutuk ya, dia terkutuk. Jelas ayat Alkitab kita. Maka pertanyaan Orang Kristen tetap berpuasa, tapi kenapa tidak ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 16 sampai 17. Apabila kamu berpuasa, maka cucilah mukamu dan minyakilah rambutmu supaya jangan terlihat mukamu muram sama seperti orang-orang munafik yang berpuasa dengan mengubah air mukanya supaya terlihat muram. Sama seperti Islam yang ketika berpuasa mengumumkan, ya kan? Mengumbar-ngumbar supaya apa? Terlihat mereka alim, padahal dalamnya busuk. Ya. Itu Yesus mengatakan bahwa ketika berpuasa jangan ada yang tahu, Bapamu yang di surga lah yang tahu. Ya, jangan sampai mengumbar-ngumbar karena itu namanya apa? Munafik. Ya, beda dengan Islam. Islam apa yang diajarkan? Berpuasa. Ya, 30 hari berpuasa cuma setengah hari menahan lapar. Itu puasa atau ngubah jadwal makan itu? Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Pas siang tetap ada yang maki-maki, ya kan? Tetap ada yang menghina. Itu puasa atau apa? Hah? Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai puasa, esensi puasa yang harus kita tunjukkan. Apa esensi puasa? Yaitu menjaga diri kita supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, bukan tiap hari di TikTok menghina iman orang, bukan tiap hari di TikTok itu membicarakan iman orang. Itu puasa
atau puasu yang seperti Anda katakan tadi, Zuma? Hah? Jawab itu. Silakan teman-teman. Sama aja. Saya dengan Suma bolehkah? Ya, giliran saya dulu, Bom. Oh iya, habis itu Saya saya. tak, Ya. Pak Bom, saya Jangan, 2 menit jangan. dulu, Jangan, 2 jangan, menit jangan. dulu. Ya. Habis itu silakan Pak Bom ya. Kan Paulus Jangan juga polaris perlu. Suma, kubal balik. Iya, jangan lari kau Zuma. Bom. Jangan, ya, teman-teman, teman-teman. Saksikan Dan- episode kedua Pak Bom Facebook. Bom. Ini negara saya, Bom. Merdeka negara ini karena kakek saya. Masa selalu negara saya sendiri. Dengarkan saya, semua dengarkan. Diam. Kalian itu masih status belajar. Dengar. Di Matius 6, Bung. Kalau kau mengatakan Matius 6 itu, sabar dulu, Bom diam. Kalau kau mengatakan, apabila kami berpuasa janganlah murah muka, mau seperti orang munafik. Iya, kamu tidak Kenapa itu? Kena report lagi dia. Enggak. Siapa yang buka lagi mic-nya? jangan di-mute. Nah. Jangan di-mute dong. Kamu membaca Matius 6, ini peringatan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Paham itu dulu. Siapa namanya ini? Ini peringatan Yesus kepada muridnya. Apabila kau berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka. Oke. Jangan kayak orang munafik. Oke. Silakan aja. Tapi 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum itu, semua Kristen di Indonesia akan kita tahu. Tapi di mana kita bisa melihat Kristen tidak makan 40 hari, 40 malam? Di mana? Hah? Di mana Kristen itu bisa? Orang tidak makan 40 hari 40 malam itu, jangankan berdiri, bernapas aja udah susah. Alah, lebay kali kau. Siapa nama ini? Lebay kali kau. Sedangkan di dalam ajaran para nabi, Yoel 1 nomor 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri dan ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah. Ada perintah di sana, sa'ako dalam bahasa Ibrani. Perintahnya untuk berteriak. Ini apa nih? Masa ada orang puasa pamer-pamer? Saya ibu buat tidak, Bu. Memang syariat agama yang mengajarkan itu. Sementara kalian tak munafik. Kami puasa 40 hari 40 malam. Tapi apa? Anjing mati di mana-mana, kucing mati di mana-mana, monyet mati di mana-mana. Siapa yang makan itu? Hama babi berkurang tiap tahun. Siapa yang makan? Kapan kalian puasa 40 hari 40 malam? Sedangkan Yesus pada hari ke-40 laparlah dia, maka dia mengutiki pohon ara. Banyak cerita, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Mana buktikan puasa 40 hari 40 malam? Mana? Oke, silakan Bang Eso, silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Belum bisa menunjukkan ya dari itu. Silakan Nathan. Ya, aku dulu, Ya, aku Eso. yang Rian tadi. Oh, silakan servis otak. Ya. Zuma. Ini masih menunjuk kepada Alkitab. Iya, Zuma. Silakan, Dari Eso. tadi, ya, dari tadi kan saya tanya, orang mana yang kamu ikuti sesuai Quranmu? Ya, nabi mana? Ya, jangan muter-muter Paulus. Artinya kamu tidak mengerti tentang puasa dalam imanmu. Ya, jelas dari tadi tidak ada jawaban. Kembali Paulus lagi, jelas katakan. Paulus mengatakan hidup ada hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, Paulus sendiri mengakui bahwa dengan adanya Kristus, maka dia mendapatkan apa yang berharga dalam hidupnya itu sudah tidak lagi berharga karena Kristus. Artinya Paulus tidak pernah melanggar apapun yang diajarkan oleh Kristus. Justru Paulus mengajar tentang kekristenan, ya. Jadi kamu harus belajar lagi Zuma ya tentang Yahudi. Kamu mengatakan tentang sunat. Sunat di dalam tradisi Abraham, milah Abraham, yang pertama menunjukkan keturunan secara biologis. Kemudian sunat yang dilakukan di luar keturunan itu disebut budak. Jadi artinya kalau kamu sunat mengikuti milah Abraham, artinya kamu menunjukkan mengabdikan diri kamu sebagai budak, ya, sebagai jongosnya bangsa Israel. Kamu harus ngerti perspektif ini. Maka jangan biasakan kitab itu ya istilahnya plagiat atau nyontek, karena memiliki makna sunat pun harus paham tradisi mereka. Kamu bersunat itu artinya kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Ya, dalilnya jelas ya di dalam Kejadian 17 itu. Ya, jadi kalau kamu membanggakan diri karena kamu mengikuti Yesus selain puasa tadi, sunat, kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Bantah saya, pendeta manapun yang bisa membantah ini, apalagi kamu adalah budak-budaknya bangsa Yahudi. Jadi ketika kamu berbicara tentang itu, kamu adalah menandakan bahwa kamu mendeklarkan
di room-room internasional ataupun room nasional ini kamu adalah budaknya bangsa Yahudi. Demikian, Zuma. Oke, Zuma 2 menit. Pak Bom persiapkan diri habis Zuma ini. Silakan Zuma. Oke, Al-Quran menarasikan tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifah. Perintahnya ke Abrahamnya, bukan kepada keturunannya. Coy. Yang ikut ajaran keturunannya, Ishak itulah budak. Bukan budak lagi, tapi budak. Kami tidak diajari mengikuti keturunan Abraham. Kami diajari mengikuti milah Abraham. Oke? Dan orang-orang yang hidup di dalam naungan keturunan Abraham itulah budak atau orang asing yang dibeli seperti kalian. Kalau Anda mengatakan kami budak, terserah lo. Tapi kami mengikuti ajaran Abraham. Daripada lo budak kagak, malah disebut guguk oleh Yesus. Kan pedis. Oke? Disebut serigala oleh Yesus. Kan pahit. Lalu kemudian saudara mengatakan Paulus tidak merubah. Kalau Paulus tidak merubah saudara Wahyu, maka saudara akan menemukan Kristen dan Yahudi satu tubuh. Tuhan kalian manusia yang pernah sama ibunya. Mana ada Tuhannya Yahudi kayak begitu? Kalian ini cobalah, katanya namanya bengkel otak, servis otak. Tapi kok yang diservis pantat? Gimana sih? Cobalah gunakan akal sehat ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dia datang memberikan contoh. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kami mengikuti pola puasanya. Kenapa kalian cari puasa kami harus sama dengan Yesus? Yang harus mencari puasanya sama dengan Yesus itu kalian. Tapi faktanya kalian nggak puasa, tapi puasu. Ada lagi tadi yang naik. Kami 40 hari 40 malam. Pandai-pandaian. 2 hari kau tidak makan, biji matamu keluar. Apalagi 40 hari 40 malam. Jadi kalian itu bukan pengikut titik. Kalian itu pentuhan. Kalian itu seperti orang yang menyembah Krishna. Orang yang menyembah Siddhartha Gautama. Orang yang menyembah Horus. Kalian itu. Itulah kalian. Jangan kau kotori mulut kalian dengan puasa. Nggak ada puasa di Kristen, itu puasu. Kalaupun kalian puasa ikut. Iya, Oke, masih belum dapat bentar, puasa bentar, di bentar. Islam, belum dapat. Iya, belum dapat juga. Silakan Pak Bomo ya sekarang ya. Silakan Iya, Pak Bomo. itulah karena terlalu Ya, lama jangan dikasih besar aku dulu. Iya, karena Jangan terlalu kasih lama timer, jangan ya. Kasih besar aku, bahas kasih besar aku. NNN melulu ya. Silakan. Kasih besar aku. Sebentar dulu, aku narasi dulu 1 menit. Sebentar dulu. Aku baru. Oke. Suara aku bisa dengar. Halo, pecinta sholat ABM 2. Hari ini yang kedua kali kubal balik Suma ya. Suma jangan kau lari, kubal balik. Bom. Kau nantang-nantang pendeta semua. Oke? Kita langsung. Dari tadi saya dengar, silakan, Aiman. Dari tadi Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama Bapak Bom. Oke, saya langsung saja ke topik. Oke, kita lihat. Saya mau tanya Suma dulu. Ya. Zuma dalam Al-Quran Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, Zuma orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Saya mau tanya Zuma, orang-orang sebelum kamu berarti orang-orang Yahudi yang kau bilang tadi kan? Nabi Musa, orang-orang nabi-nabi di Israel ya, termasuk Yesus yang kau bilang tadi ya, kau puja-puja, kau bilang kami bukan pengikut Yesus. Kamu, pertanyaan saya ya, pertanyaan saya, Zuma jangan kau lari, kubal balik kau hari ini. Pertama, di Keluaran 34 ya, Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Lamanya tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan kepada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman Tuhan. Pertanyaan saya, Zuma, saya bisa tunjukkan kau dalil, tapi waktu saya tinggal sedikit ya. Kasih tahu waktunya sisa berapa? Tolong. 30 detikan. Oke. Masih cukup ya. Maka bangunlah ia makan dan minum, dan kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sebagai gunung Allah, gunung Horeb. Elia berpuasa 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari tidak makan tidak minum untuk menjalankan firman Tuhan. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran mengikuti sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Pertanyaan saya, kau tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad berpuasa. Bukan Anda, saya tuju sekejar nabimu yang mengajarkan Al-Quran untuk Anda diturunkan. Anda tunjukkan. Ya.
Selesai 2 menit, silahkan Bang Zuma menunjukkan di mana. Nafsunya tapi ejakulasi dini. Nafsu awal aja kau bom-bom. Waduh, parah ini bom-bom. Jangan tunjukkan Tadi dalil, saya dalil, sudah dalil. menunjukkan No, bahwa dalil. adana Silakan, Musa thalathina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqat rabbihi arba'ina lailah. Nih, 40 hari. Oke? Ini Al-Quran. Sementara ente ambil kitabnya Yahudi. Malu nggak tuh? Dalil. Malu. Anda membaca kitabnya agama lain. Malu. Saya baca kitabku sendiri. Itu agama Yahudi kau tunjukkan. Bom, 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 bom. Gak malu nggak? Kitabnya orang kau tunjukkan. Sementara agama Kristen. Kau bukan Yahudi. Malu nggak? Malu. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan puasa kepada kaumnya. Ada lagi tadi perempuan mengatakan bahwa mana puasamu? Loh, umat Islam setiap tahun berpuasa. Pada saat penjajah Kristen datang ke Indonesia, tak ada penjajah yang puasa. Kami melawan penjajah dalam keadaan puasa. Kenapa bisa demikian? Karena sudah diajarkan, sudah disyariatkan. Fattabi'uni, ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam agama Islam. Jangan kau ragukan. Sekarang ini ada kamu dalam bulan suci Ramadan yang umat Islam. Kamu ada. Syariatnya jelas. Apapun yang menjadi rukun dan sunnah di dalam bulan puasa ada. Jelas. Termasuk mengajarin kalian, menyadarkan kalian. Itu juga adalah bagian daripada rukun puasa. Mengajarkan orang untuk menjadi waras. Memberikan ilmu kepada kalian. Itu juga adalah amalan dalam bulan suci Ramadan. Nah, saya tunjukkan Al-Quran saya. Wa wa'adna Musa thalathina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatammat miqat rabbihi arba'ina lailah. Wa qala Musa. Nah, ini Al-Quran. Kamu baca kitabnya orang, memalukan. Musa Arab itu Pak Bom itu Musa Arab. Itu Stop. memalukan. Allahu Akbar. Oke, Zuma walaupun Giliran bom-bom. sesuai dengan Musa, Oke, giliran itu bom-bom tidak ya. sama ya. Silahkan Pak Bom. Oke, kubal balik kau ya, kubal balik kau. Saya tanya sesuai dalil Al-Quranmu. Wahai orang-orang yang beriman, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, penyempurna kitab sebelum-sebelumnya. Kami menyempurnakan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad berpuasa di mana? Untuk sebagai panutan. Kau mengatakan kami orang Kristen. Pertanyaan sini, lihat ini. Di dalam Matius 4. Matius adalah Injil. Perhatikan, Matius 4 itu. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Musa kitab Taurat berpuasa. Elia mewakili kitab para nabi berpuasa. Saya sudah tunjukkan dalil. Saya sudah pakai dalil. Hancurkan kau semua. Pertanyaannya, kau lihat ini di sini. Yohanes ya. Yohanes, Yesus sendiri katakan. Yohanes 8 ayat 31 dan selanjutnya. Kau perhatikan di sini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, perhatikan, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan di sini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, berarti kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah murid Yesus. Sesuai dalam Matius 28 ayat 19 dan selanjutnya. Oke, semua kau paham? Pengikut Yesus yang dibaptis. Semua tidak dibaptis. Semua tidak melakukan perjamuan kudus. Yesus katakan jadi muridku Allah perjamuan mengikuti perjamuan kudus. Dalam Yohanes 15. Semua, kau lihat ini Yohanes 15 ini semua. Ubal balik kau. 30 detik lagi. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita mengikuti ajaran Yesus, kami dibaptis, Yesus dibaptis, kami dibaptis. Yesus suruh perjamuan kudus, Matius 26. Pertanyaan saya kembali ke sini, pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya tanya, Nabi Muhammad berpuasa atau tidak? Bercakar, kau tunjukkan dalil seperti saya. Surat Al-Baqarah 103. Di mana Nabi Muhammad berpuasa dan umatnya berpuasa? Silakan, Yesus berpuasa, kami berpuasa. Sekarang kami sebentar berpuasa orang Kristen. Ya, terima kasih Pak Kasihan. Bom. Silakan. Kasihan. Waktunya Bang Zuma. Silakan. Hancur kau. Ini sih Bang Zuma coba suruh Hancur kau. suruh tunjukkan data juga seperti Pak Bom. Suruh Allahu tunjukkan. Ayo semua. Allahu Akbar. Oke. Allahu Oke. Akbar. Ya, Jadi ini memang belum umat sampai.
Pak Umat Zuma bisa Islam itu bisa on cam, buka datanya. Bang Zuma. nggak perlu data di kepala. Lagian saya perlu. tunjukkan juga kalian Modal congor. Iya, karena dari tadi tidak ada. Dari tadi Hancur tidak juga sekarang di ada YouTube. yang Hancur loh hari ini. Ya, nggak perlu. Bahwa, Paulus juga mengajarkan 14 surat, nggak pernah buka Paulus itu kamera. orang Ibrani. Iya. Apa Benjamin? Paulus Paulus tidak orang pernah Benjamin. buka kamera, 14 kitab diajarin ke kau. Oke, stop, Sudah. Giliran saya. Hancur. Oke, gantian ya. Anda membawa Oke. Yesus dibaptis. Silakan. Anda mengatakan Yesus dibaptis. Permasalahannya di dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jeder. Ini dalil. Hei, pakai mata, pakai otak, pakai hati. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib. Ngerti arti kata wajib? Wajib itu dalam bahasa Yunani opeilo, sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh tidak. Kapan tidak ada maka dia gugur. Ini wajib. Wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Coba, apakah kalian hidupnya sudah sama seperti Yesus? Sama. Apanya yang sama? Yesus praktisi Torah. Oke? Yesus Sabat. Yesus tauhid. Yesus sinagoge. Yesus haramkan babi. Yesus taat Torah. Sedikit pun dia tidak akan pernah melanggar Torah. Kalian? Itu makanya saya katakan, kalau andai saja murid-murid Yesus keturunan dari 11 murid masih hidup sampai sekarang, berhadapan dengan Kristen, kita akan melihat antara laksana langit dan bumi. Pahami itu. Justru keturunan dari ke-11 murid akan lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Karena mereka puasa, mereka sujud dan 30 beribadah. detik. Nah, sedangkan Kristen hari ini apa? Apa yang kalian lakukan sama seperti Yesus? Nggak ada. Kami beriman kepada Allah, mengikuti agama Islam, semuanya berasal dari Rasulullah. Tidak ada yang tidak berasal dari beliau. Makanya Rasulullah, umatnya sudah 1400 tahun, tidak pernah berubah syariat-syariatnya. Ya kalian, Yesus melakukan puasa, kalian mana puasanya? Mana 40 hari, mana puasanya, mana? Kalau kalian 40 hari puasa, maka hama babi di Indonesia makin banyak, bukan berkurang. Paham? Habis kan? Nah, buktikan. Iya. Belum terjawab juga, silakan ada yang mau ini. Nat atau Semua. Terima kasih banyak. Teman-teman, kau lawan ini. Megaloman, bom suruh bom. Kau dari tadi dalil pun satu pun kau tidak bisa menjawab surat Al-Baqarah 183. Kau tunjukkan, kau pengikuti Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran. Kenapa kau tidak mengikuti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, dan Zabur. Sekarang Musa menggenapi kitab Taurat dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Elia mewakili kitab para nabi berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus memberitakan firman-Nya, Injil yang dia beritakan, firman-Nya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ sesuai dalam nubuatan kitab Daniel 9 ayat yang ke-25 hingga 29. Semua, gua ini pakar Alkitab semua. Lu nonton pendeta. Lu mampus. Sekarang lu jawab. Kalau Nabi Muhammad penyempurna, kenapa diturunkan Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah 183? Anda tidak ikut berpuasa. Nabi Anda tidak berpuasa 40 hari 40 malam. Silakan saya minta datanya. Nabi Muhammad bagaimana berpuasa? Silakan Anda buka hadis maupun Al-Quran. Di mana? Jangan kau lari ke sana kemari. Nanti itu channel apa? Link yang lain. Sekarang kita bahas tentang berpuasa dulu. Oke semua, ku tunggu kau jawaban. Belum kau jawab. Jangan kau lari ke masalah orang Yahudi yang berbunuh. Saya cari nabimu berpuasa di mana. Kau kubal balik kau ya. Ubal balik kau sekarang ya. Jangan kau macam-macam. Kau tunjukkan sesuai dalil. Kau ketemu dengan Megaloman, si rambut penghancur Zuma. Waktuku masih ada. Masih 40 detik lagi. Zuma, 40 detik masih. jangan kau lari ke orang sunat. Sabar, itu nanti tema yang lain. Kita bicara berpuasa dulu. Karena berpuasa dari tadi kau zong. Kau cuma mulut toa. Ketahuan bahwa Anda, saya undang para pendeta. Kau tahu Pak Bom turun di YouTube dan TikTok karena apa? Kubal balik kau. Kau lari di YouTube dulu, lari ke TikTok. Sekarang aku kejar kau ya. Yang mau bilang bom suruh bom. Jangan kau cuma cari koin ya. Kau jawab dulu. Surat Al-Baqarah 183. Saya tunggu datanya. Saya tidak akan pindah topik. Saya kejar Al-Baqarah 183. Kau jawab. Jangan kau lari ya. Ku tunggu. Oke, terima kasih banyak. Itu aja ku kejar. Oke, syariat Islam itu beda dengan syariat
di Taurat, syariat para nabi itu beda. Makanya tidak ada di kitab kami itu melengket kitabnya Yahudi. Makanya kitab kami bukan kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Al-Quran mengatakan, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzar wa nasaru واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Al-Quran datang kemudian diajarkan kepada para nabi, para pengikut para nabi terdahulu. Apa yang dikatakan kemudian? Al-Quran datang untuk menghilangkan beban-beban Yahudi dan Nasrani, membebaskan kemudian belenggu-belenggu aturan syariat yang datang kepada Nabi Musa, kemudian untuk mengikut pada syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, dalam hal ini pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, diperintahkan kemudian untuk ikut menjadi pengikut syariat Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Fattabi'uni, ikuti puasaku." Apa yang kalian lihat hari ini kepada kami umat Islam, itulah puasa Rasulullah yang dicontoh dari generasi awal, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sekarang. Ya kalian tidak puasa itu ikut siapa? Yesus 40 hari 40 malam puasa, kalian? Hei, hei, Habis. 40 hari Yesus puasa dan kamu Sudah apa? giliran gua. 40 hari. 40 hari. 40 hari puasanya Yesus Sudah kamu. selesai. Buktikan kamu pengikut, silakan. Sudah selesai. Kubal balik kau. Ya, balik lagi. Bahas Oke, kitabnya Yahudi. giliran saya Yos ya, giliran saya. Kitabnya Yahudi pasti dibahas. Oke. Di tadi saya sudah tunjukkan Yesus katakan dalam Injil ya, Zuma kau harus belajar. Yesus dibaptis, kami orang Kristen dibaptis. Arti Yesus dibaptis, kami masuk di dalam Kristus. Berarti orang Kristen masuk dalam ajaran Kristen. Oh haleluya, Tuhan Yesus dasar. Kau dengar ya? Kau dari tadi tidak bisa menunjukkan bahwa kau mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum surat Al-Baqarah 183. Itu yang saya kejar semua. Saya pakai data. Dari tadi kau cuma modal-congor. Itulah ketahuan kau hanya mulut besar. Seorang satpam yang gak sekolah teologi katanya pintar sekolah teologi. Kau kubal balik kau semua. Kau main ceret dengan kitab Al-Quranmu sendiri. 183 Al-Baqarah. Kau tunjukkan sama saya. Nah di Al-Quran mengatakannya, kau sendiri mengatakan, kami penyempurna kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Sekarang katanya kau. Semua penerima kitab Taurat, Musa berpuasa. Kitab-kitab Taurat dan Zabur semua berpuasa. Ada puasa Daud, semua berpuasa. Elia mewakili. Sekarang Yesus mewakili, menutupi kitab Injil. Yesus tidak ada nabi. Setelah nabi itu sudah tidak ada lagi. Ya, jangan kau pakai Kisah Rasul 13. Itu fungsinya. Ya, sesuai dijelaskan. Saya bisa jelaskan, tapi ini topiknya yang lain. Sekarang semua, kau tunjukkan satu dalil. Sekarang saya 1-0 buat kau. Kau nggak bisa tunjukkan satu dalil. Nabi Muhammad mengikuti para nabi. Ini jejakmu dalam Al-Quran ini loh. Ini nih, saya tunjukkan dalil ini. Nih, kau harus jawab. Kau harus jawab. Ini dalil loh. Woi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak puasa berarti kalian bukan orang yang beriman. Oh beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaan saya, di mana ayat Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam untuk menggenapi? Tadi kau memuji-muji orang Yahudi. Sekarang kau tunjukkan di mana Nabi Muhammad berpuasa 40 hari 40 malam. Gue tembak lu. Silakan semua. Saya pikir Anda dari tadi hanya mengajarkan mulut Anda yang besar kayak toa ya. Kami bukan Mulut pengikut Anda. nabi-nabi terdahulu. Kau ikut Al-Quranmu, jangan ikut Al-Qurannya. Jadi hancur kau. Hei, Bapak beda. Udah kau.
Kami bukan pengikut Nabi terdahulu. Kami pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quranul Karim yang Anda bacakan tentang surah Ali Imran Oke, waktu Anda tadi. sekarang Anda jelaskan, saya tunggu. Surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib puasanya, bukan rukun syaratnya, tapi wajib puasa. Puasanya yang wajib, bukan cara-caranya. Cara-cara itu tergantung kepada umat siapa yang diberikan kemudian rukun dan sunnahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Umat terdahulu puasa, kami puasa. Mengenai caranya, itu tergantung nabinya. Kepada siapa syariat itu diajarkan. Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya. Rasulullah Muhammad SAW untuk kami. Caranya berbeda, tapi hukum puasanya sama. Perintah puasa, sama-sama puasa. Yang jadi masalah itu kalian. Yesus mengatakan barang siapa yang mengaku dia di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun, apalagi manusia. Tidak pernah Yesus membaptis satu orang pun. Tunjukkan mana? Di mana dalilnya pernah Yesus membaptis? Tidak pernah. Syarat menjadi Kristen adalah baptis. Berarti Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Paham? Kamu itu bermasalah. Rasulullah puasa, kami puasa. Nabi Musa puasa, kami puasa. Abraham puasa, kami puasa. Yesus puasa, kami puasa. Lah kalian? Sisa 30 detik. Kalian? Lucu ente. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Saya ikuti beliau. Nah, kamu pengikutnya Yesus. Kenapa kamu nggak ikut Yesus? Hah? Kenapa? Buktikan kalian puasa 40 hari 40 malam. Mana? Perutmu tidak gemuk begitu, Bom, kalau kau puasa 40 hari 40 malam. Bibirmu tidak tembem kayak begitu, bro. 40 hari 40 malam. Ya, giliran gua ya. Ya, silakan. Oke. Zuma, Bom layani kau dengan santai saja. Gue tidur. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti puasa, tidak diatur. Oke, kau tunjukkan satu dalil Nabi Muhammad berpuasa dalam data. Al-Quran maupun hadis. Tunjukkan satu ayat Nabi Muhammad berpuasa. Saya minta salah ini, kau santai saja. Karena saya pikir kau sudah tikam. Kau sudah depan jurang, tinggal saya dorong kau begini. Dari tadi kau cuma hancur. Kau nggak bisa jawab surat Al-Baqarah 143. Kau katakan hancur berkeping. Orang sudah tahu bahwa kau hanya modal congor. Gua santai nih, lagi santai. Hancur kau Suma, 2 kali kau hancur. Kau bikin fitih. Suma dari tadi tidak bisa tunjukkan data bahwa Nabi Muhammad berpuasa. Nabi dulu berpuasa, baru ke orang umatnya. Tadi kau bilang umat berpuasa. Kami Yesus berpuasa. Kami sekarang sebentar Paskah, kami berpuasa 40 hari. Tidak perlu kami ngomong. Tadi kan sudah dijelaskan dalam Matius 6 ayat 16 sampai selanjutnya. Untuk apa kami berkata ada puasa Daud, ada puasa Esther 3 kali, ya, ada puasa Daud hanya makan, tidak makan, hanya minum. Itu puasa Daniel hanya makan sayur-sayuran. Kau tidak menjelaskan secara data. Saya bisa tunjukkan data. Kau tunjukkan data. Saya kejar dulu surat Al-Baqarah 143. Kau tolong jelaskan suratmu itu. Jangan kau lari. Itu firman Allah. Kau jelaskan Nabi. Jangan kau bicara tentang kau berpuasa. Kau jelaskan dulu. Kami mengikuti jejak para nabi. Sekarang Nabi Muhammad mengikuti Nabi Musa, Elia, dan Yesus. Silakan. Kau bicara Yesus, sekarang kau ikuti. Jangan bicara baptis dulu. Sisa 30 detik. Silakan. Kau tunjukkan. Gua santai. Biar sampai waktu habis. Oke, yang ditanyakan adalah di mana datanya bahwa kitab penyempurna itu memang ada. Nabi Muhammad berpuasa di mana? Menyempurnakan puasa 30 hari coba. Nabi Muhammad berpuasa 30 hari. Ada perubahan ya dari 40 hari jadi 30 hari. Mana? Itu datanya yang kita ditunjukkan. Oke, selesai. Silakan. Oke, saya kan. Bang Jumai, silakan. Oke. Hadis mutafakun alaih menjelaskan bahwasanya an Aisyah radhiyallahu an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yasumu hatta naqul la yu'tir wa yafsiru hatta naqula la yasum wa ma
ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stakmal siyamas sah qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu siyam fi Sa'ban mutafakkul alaih. Oke. Nabi kemudian diceritakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Hadis mutafakkun alaih. Beliau kemudian berpuasa penuh nanti di bulan suci Ramadan. Hadis. Oke, pahami ya? Nah, di dalam kitabmu Yesus 40 hari 40 malam. Mana orang Kristen berpuasa 40 hari 40 malam? Tunjukkan. Mana? Di mana kalian berpuasa 40 hari 40 malam? Kalau kalian berpuasa 40 hari 40 malam, maka gereja akan tutup. Kenapa? Nggak ada lagi yang bisa jalan ke gereja. Sempoyongan, paman. Apa bisa tubuhmu nggak diisi babi? Nggak diisi babi satu hari, Bom. Bisa? 30 detik. Nggak bisa, Bom. Apalagi 40 hari 40 malam kau tidak minum tua, mati kau. Jadi nggak ada cerita itu. Rasulullah Muhammad SAW puasa. Dalilnya saya sudah tunjukkan. Kami puasa. Umat Islam 1400 tahun setiap tahun puasa. Sampai hari ini. Lah kalian Yesus puasa 2000 tahun yang lalu. Kalian ngapain? Puasu. Ayolah teman-teman Kristen. Ayolah. Sadarilah kalian itu bukan pengikut. Tapi pentuhan Yesus. Oke, silakan. Oke, sudah habis. Tidak ada. Baik, saudara-saudaraku Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Pak Bobom selama ini tidak mau berdiskusi sama Suma? Ya, karena apa? Kelasnya Pak Bobom dan Suma saya pikir tidak ada kelas. Jauh sekali. Jauh sekali. Sama Suma ini belum dijamah. Jangan, dia bukan menghujat Roh Kudus. Sabar waktu saya masih ada. Sabar, jangan menghujat. Zuma ini jangan kita marah, kita doa buat dia, ya. Kita doa buat dia karena dia belum dijamah dengan kuasa Roh. Kita bantu doa karena orang ini hanya iblis yang menutupi matanya. Kita berdoa dalam nama Yesus, matanya dibuka, celik. Aduh. Ya. Penyembah Yudas menghibur diri. Oke. Ya memang belum ada ya Bang Zuma ya. Silakan Bang. Ya terserah kalian kan. Ya makhluk yang cukup ya. Kayaknya cukup kayaknya cukup ya. Karena pertanyaan saya tadi juga nggak pernah dijawab. Ya saya Nabi terdahulu. Nabi dulu siapa yang berpuasa? Di mana perintahnya hari Sini ada 100. menjadi berubah menjadi 30 hari itu di sini ada penyembah Yudas semua. Nggak ada. Ya terus ya. Ada satupun. Nomor hadisnya nggak usah kabur. Nomor hadisnya berapa? Tidak pernah belajar tentang Yudas ya, tentang Yudas juga nggak pernah belajar. Ya kitabnya juga bingung. Ya tadi yang disebutkan Musa itu bukan Musa bangsa Israel, Bang. Itu Musa yang disapi betina itu, Bang.
Nomor hadisnya jadi nomor berapa Zuma? Itu banyak yang nanya tuh. Nomor hadisnya berapa? Teman-teman, nomor hadisnya berapa? Ada yang ingat nggak? Innalillahi. Banyak yang nanya itu di bawah itu Pak. Nomor hadisnya Pak. Terima kasih banyak adalah Tuhan. Kita doa untuk semuanya dalam nama Yesus. Tuhan engkau jamah anak terkasih saudara kami semua dalam nama Yesus engkau jamah hatinya yang untuk Tuhan. Engkau angkat dia, celingkan matanya seluruh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Paulus yang dulu pembunuh engkau pakai dia Tuhan karena itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia saudara kami Tuhan, saudara kami yang kami kasihi. Jamah dia Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aduh. Agama pagan, nyembah manusia. Oke, sudah selesai ya. Nomor hadisnya berapa? Pagan, nomor hadisnya berapa? Belanda lebih dulu Oke, memperhatikan sudah. agama Nomor ini. hadisnya berapa? Zuma. Di sini dongeng Zuma. Penjajah Belanda. Kita Belajar sejarah. Zuma itu Ibrahim dari mana itu yang ada di Quran? Zuma, Iya, kau Pak. kan satpam. Begini Zuma, Percuma, kau harus percuma. belajar. Belanda itu menjajah Indonesia karena Doa ada kepada manusia mana bisa yang diterima. membawa Bobo. agama ke Indonesia itu adalah Jerman. Kau belajar sejarah. Parah, Jerman. parah, Belajar parah. Zuma. Aku juga Zuma. Libur. Zuma, perlu waktu kamu belajar. Hancur Ya Zuma. jangan Yudas kita mau bingung. Udah sini. Kita mau bingung Zuma. Allah mau bingung, kita mau bingung, Nabi mau bingung Dia Zuma. nggak jawab tadi pertanyaannya Pak Servis Ota. Nggak ada yang dijawab. Itu dikejar Ya. itu. Kalau dijawab, ya kalau dijawab, saya jalan merangkak ini. Mana nabimu, nabi-nabi terdahulu yang dicontoh? Mana nabi-nabi terdahulu yang pernah puasa Zuma? Mana nabi yang berpuasa Zuma? Pertanyaan sederhana, nabi terdahulu yang berpuasa seperti puasamu siapa Zuma? Puasumu itu puasamu, ya karena nabi terdahulu nggak ada puasa seperti kamu, ya nggak ada Zuma. Belajar Ada yang benar perintah dari Zuma. Allah kepada Muhammad untuk Kalian merubah makan asu hari puasa gitu. juga. Kasihan. Kalau jangankan kalau dari Allah SWT ada. Kalian puasa. Ya, Saya nggak dijawab ini nomor hadisnya nomor berapa sih? Ada yang tahu nggak? Gimana sih ini? Makanya kan gini. Hari puasa. Putri Sion, kan tadi Zuma katakan kalau di servis kan yang servis kan otaknya. Zuma bilang oh yang di servis pantat lah, otaknya Zuma udah di pantat jadi saya servis. Otaknya Zuma udah di pantat jadi saya servis. Tadi Zuma tuh yang ngomong lupa ngomong. Pak Bombom dia yang ngomong loh. Bukan data. Pak Bombom. Innalillahi wa Innalillahi. innalillahi raji'un. Ya Zuma dengan pakaiannya sudah meninggal ini. Muncul ketemu dia. Keo. Pak Bombom, coba Zuma tanya kita Vatikan di mana Pak Bombom? Inilah megaloman Ya, yang Bang. makan Kalau mau izin. rambut merah. Silakan. Jadi begini, sebenarnya mereka ini bukan puasa ya, lebih tepatnya pindah jadwal makan. Biasanya kan makan Itu syariat sarapan kamu. pagi. Mana syariat ya kan? Yesus Zuma, kan? Zuma. Sama malam. Kita mau aja bingung, Allah mau bingung, kok sudah disebut-sebut. Mereka Zuma. cuma pindah jadwal makan doang, bukan puasa. Zuma, Ya, Pak Bombom sudah. ya ajaran nabimu yang mana sih Zuma yang kamu ajar diikuti? Ambil kue dulu, kacang makan satu. Ya, ini makan Pak Bombom. Saudara-saudara.
mau pamit, saya mau buka puasa. Oh ya, ya selamat ya Bu. Nggak usah ditakutan, nggak usah Jangan Ya sedih, selamat, Nggak usah selamat, selamat Cuma. Ya, saya Gak usah ketakutan, gak usah ketakutan. Benar. Iya, Belanda nggak aja usah saya- nangis Cuma, nggak usah nangis sudah. Silahkan mau Belanda aja buka saya puasa tidak takut, apalagi kalian. silahkan. Jadi saya Ya, sudah. Kalau Saya kamu cuma mau- kalau kamu nggak takut gunakan data Saya yang cuma mau bagus. pamit. Kalau nggak takut gunakan data referensi yang bagus. Saya Jangan cuma mau kitab-kitab pamit, gombal-gambul kamu percaya. Oke, siap. Mana Ini ada kita pamit. Yudas disalib? Mana ada Yudas disalib? saya cuma mau pamit, Bung. Iya Yang silahkan pamit cukup. karena akan buka Oke. puasa. Cuma, Jangan nanti kita di-mute dua. dulu, saya mau pamit Nanti dulu. cuma kita dua diskusi berdua saja PK ya, PK. Betul. Nggak usah betul. ketakutan. Tentang Saya cuma mau pamit tertutup. ini. Kita berdua aja. Karena kita berdua ya, tentang Tidak tertutup. usah Dengan, di-mute. dengan Saya tema cuma mau tertutup. Oke, pamit. siap. Dia Saya cuma mau dia pamit. Ya, jadi teman-teman, kalau Ya. kalian punya referensi untuk melawan saya, silakan aja. Temanya itu yang kalian sembah Yudas. Ada nggak yang mau? Enggak usah tertawa. Siapa yang terkutuk Silakan. setiap Cuma salib itu? tunjukkan, Ada nggak? tunjukkan kalau yang disalib itu Sudah, Yudas, sudah. tunjukkan Iya, dari iya buku kita. apa, Siapa Cuma. yang mau hadapi saya sebentar? Tunjukkan saja. Sekarang. Jam berapa, Baca jam dan berapa? tidak apa-apa. Sekarang, Enggak, saya Nanti mau gua buka. telepon. Sekarang atau apa? Gini. Yesus aja buka puasa. Saya juga mau buka puasa. Enggak. Siapa yang mau hadapi saya terkait Nanti dengan yang saya disalib itu telepon Yudas? Suma. Iya, nanti kan nggak usah dihadapi. Kamu Nanti bertanya saya kamu telepon bertanya Suma, aja. sebentar teman. Ah, Nanti siapa? saya telepon Suma lu, nanti saya telepon kau. Oke. Ketua PK, judulnya sesuai Oke. dalam surat masalah Israel terkutuk dan apakah Kristen yang terkutuk atau Islam toh? Nah, kemarin Boleh. aku bilang itu, oke terkutuk Siap, ya? siap. Oke. Baik. Siapa yang dikutuk? Apakah Oke. Islam atau Kristen? Islam Oke? atau Kristen? Oh kasih teman-teman Oke, tunggu sip. ya. Nanti Pak Bubung PK. Oke, Jam sip. berapa, Bang Zuma? Nanti Jam saya berapa? pakai telepon. berapa? Komalnya di mana Pak Bobom? Nanti di komal Supaya mana Pak followernya Bobom? pada Nanti tahu. saya telepon Supaya Suma, follower- PK saja. Dua, Oke. berdua. PK, Tapi follower PK. yang nonton ini Oke. mau ikut juga nanti. Jadi jam Iya, berapa? jadi Kesepakatan. siapa Berapa yang jam? dikutuk ya oleh Bani Israel dalam hal ini para nabi Oh, atau ya. Tuhannya para nabi Oke, yang mereka oke, ketut dengan DOTPP, oke, Islam oke. atau Kristen. Oke? Betul, ya. Oke, baik. Oke, semangat. Nanti kamu sama saya tentang Yudas ya, Zuma ya. Cari Iya, waktu ya, boleh, Zuma boleh, ya. boleh. Ya. Siapapun di antara kalian. Yang penting ingat, syaratnya kalau diskusi kalau- pakai akal. Iya. Ya, pakai akal ya, pakai akal. Pakai data ya. Iya, jelas Oke, Pak. jangan pakai pantat. Pakai data ya. Pakai akal. Pakai data ya. Pakai Pakai data ya, Bang Zuma. Saya sajikan data kalian. Saya sajikan data. Oke. Ya di Yosi nanti temanya Zuma bahwa nabi yang dipercaya Yudas yang disalib Pak. Kita Oke, tanya nanti, tenang Pak. aja, tenang aja. Kita di sini aja ya. Kita di sini aja. Baik, Karena baik. di sini Iya, netral. Siap, iya, siap, iya, siap. Zuma. Di sini aja. Enggak usah Siap, kemana-mana siap. ya, Zuma ya. Jangan ke YouTube atau kemana-mana. Di sini aja ya. Habis ngomong Oke, si kita ini. istirahat si- dulu. Tapi enak di YouTube loh sebenarnya. Di sini aja. Sini. Di sini Dulu aja. tadi Suma kita Saya kok live membantu. kok di YouTube saya. Suma kan boleh marah. Sabar. Oke. Suma Jadi kan untuk boleh apapun marah. temanya Kita siapa yang silaturahmi. dikutuk oleh Elohim, Islam Ya. atau Kristen, untuk saudara Wahyu, Yudas yang kalian sembah selama 2000 tahun. Oke, saya pamit ya teman-teman. Oke. Salam NKRI. Selamat ya. Semangat. Salam. Terima kasih. Oke, selamat buka puasa Yuda ya, sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.